Tidak semua kekayaan datang dalam bentuk koin emas yang berkilau. Ada kekayaan yang datang seperti angin malam, tak terlihat tapi terasa. Seperti akar pohon diam di dalam tanah, tapi menopang kehidupan yang menjulang. Hidup ini bukan sekedar garis lurus yang mudah ditebak. Ia seperti sungai yang berkelok, menembus rimba, melewati batu, dan terkadang menghilang di bawah tanah, namun tetap mengalir, mencari muara. Dan kamu adalah perahu yang sedang diarahkan. Tak perlu selalu tahu kemana arusmu pergi, cukup percaya bahwa arus itu tak pernah salah membawa. Ada masa di mana langit jiwamu mendung, petir keraguan menyambar harapan, hujan kehilangan membasahi langkahmu. Tapi seperti tanah yang menyerap air hujan agar biji bisa tumbuh, begitulah dirimu sedang disiapkan. Kekayaan tidak selalu datang dengan pelangi dan cahaya. Ia bisa datang dalam bentuk badai yang menghancurkan, hanya untuk membuatmu lahir kembali dengan akar yang lebih kuat dan batang yang lebih tinggi. Saat kamu tiba-tiba merasa tenang, itu bukan sekedar ketenangan. Itu adalah bisikan dari alam semesta, seperti suara ombak malam yang berbisik pada pantai. Tenanglah, perjalananmu sedang dan kekayaan sedang mendekat dalam bentuk yang belum kamu pahami. Dan ketika jalan hidup berubah arah tanpa kamu rencanakan, anggaplah itu angin yang mengubah layar kapalmu, bukan untuk menyesatkan tapi untuk mempercepat. Alam semesta tahu bahwa pelabuhan tujuanmu bukan di tempat lama, maka kamu digeser, dipindah, bahkan dipaksa berlayar agar kamu sampai ke tanah kelimpahanmu sendiri. Bahkan saat kamu merasa semuanya hancur, ketika tanah tempatmu berdiri runtuh, ingatlah, benih harus dibenamkan ke dalam kegelapan sebelum bisa bertumbuh. Bulan pun harus menghilang sebelum ia bisa muncul kembali dengan cahaya baru. Maka jangan takut pada kehilangan. Kadang kehilangan adalah cara lembut semesta untuk berkata, ya lama sudah selesai, siapkan ruang untuk yang lebih kaya. Kekayaan sejati bukan hanya tentang isi dompet, tapi tentang bagaimana jiwamu penuh, langkahmu ringan, dan hidupmu dipenuhi makna. Ia datang dengan cara misterius, seperti cahaya pagi yang menyusup diam-diam ke balik tirai malam. Dan jika kamu cukup peka, kamu akan tahu. Aku sedang dituntun, aku sedang dibentuk, dan aku sedang dipersiapkan untuk menerima lebih dari sekedar harta, tapi makna. Kamu yang terpilih. Tuliskanlah di kolom komentar, aku membuka diri untuk dituntun. Aku siap menerima kekayaan yang disiapkan semesta untukku. Dan jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan angin pesan ini. Karena bisa jadi ada jiwa lain yang sedang tenggelam dalam malam dan butuh cahaya kecil darimu untuk bangkit. Kita mulai. Tada yang pertama. Hatimu tiba-tiba tenang, meski kondisi belum berubah. Kadang yang paling mengejutkan bukanlah perubahan dunia luar, tapi pergeseran yang terjadi di dalam dirimu sendiri. Kamu terbangun di pagi hari yang masih sama. Rekeningmu belum bertambah, persoalan belum terselesaikan, orang-orang belum berubah. Tapi ada yang berbeda, hatimu. Ia tidak lagi bergemuruh. Ia tidak lagi cemas seperti kemarin. Ia tidak lagi berisik oleh tanya-tanya yang melelahkan. Sebaliknya, ada keheningan yang aneh, tapi menenangkan. Seperti laut yang mendadak sunyi setelah badai. Seperti malam yang menjadi hening setelah petir terakhir menyambar langit. Dan saat kamu memperhatikannya lebih dalam, kamu menyadari, ketenangan ini bukan kosong. Ia adalah isyarat. Isyarat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu yang sedang bekerja secara diam-diam di balik layar kehidupan. Kamu mungkin tidak melihatnya, tapi kamu bisa merasakannya.
seperti akar yang bekerja tanpa terlihat di permukaan tanah. Proses hidupmu sedang berjalan ke dalam. Ia tidak tampak dari luar, tapi di dalam dirimu. Benih kekuatan, kepercayaan, dan kelimpahan sedang tumbuh perlahan. Inilah fase yang paling suci dalam perjalanan menuju kekayaan. Ketika kamu tidak lagi panik, tidak lagi bertanya, tidak lagi menggugat, kamu hanya percaya. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena kamu tahu bahwa semuanya sedang disusun dengan cara yang tidak bisa kamu kendalikan. Namun, pasti akan membawamu ke tempat yang seharusnya. Ketenangan adalah bentuk tertinggi dari keberanian, karena butuh jiwa yang matang untuk bisa duduk diam di tengah badai dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu aku sedang dituntun oleh sesuatu yang lebih tahu dari aku." Dan saat kamu sudah sampai di titik itu, kekayaan mulai bergerak ke arahmu, bukan hanya dalam bentuk materi, tapi sebagai peluang. Pertemuan tak terduga, jalan-jalan yang terbuka, dan bahkan kejadian-kejadian kecil yang membawa perubahan besar. Kekayaan adalah cahaya, dan cahaya hanya bisa masuk ke ruang yang sudah tenang. Jadi jangan heran jika setelah ketenangan ini, hidupmu mulai berubah. Karena kamu sedang berada di titik peralihan dari perjuangan menuju penerimaan, dari kecemasan menuju kepercayaan, dan dari ketakutan menuju kelimpahan. Maka, jika kamu merasakan kedamaian yang tidak kamu mengerti, jika kamu merasa hening tanpa sebab, jangan ragukan itu. Itu bukan kehampaan, itu adalah sapaan. Sapaan dari takdir yang sedang mendekat. Bisikan lembut dari Tuhan bahwa kamu sedang dituntun, meski kamu belum tahu kemana. Pada yang kedua, kamu mulai ditarik ke arah baru yang tak terduga. Ada masa dalam hidup ketika segala yang dulu terasa tepat, kini terasa sempit. Pekerjaan yang dulu membanggakan, mulai terasa kering. Lingkungan yang dulu menghibur, sekarang hanya menjadi gema tanpa suara. Kebiasaan lama yang dulu menenangkan, kini hanya menjadi rutinitas yang tak lagi punya rasa. Dan anehnya, meskipun kamu belum tahu akan pergi kemana, kamu merasa seperti sedang digerakkan oleh sesuatu. Kamu merasa seperti daun yang diangkat angin ke arah yang tidak biasa, bukan karena kamu tersesat, tetapi karena alam semesta sedang menyentuh bahumu dengan lembut dan berbisik, "Sudah waktunya melangkah." Kamu mulai tertarik pada hal-hal yang dulu tak pernah kamu pikirkan. Tiba-tiba ingin belajar hal baru. Tiba-tiba terdorong menjelajah wilayah yang asing. Tiba-tiba kamu merasa tak ingin lagi hidup seperti kemarin. Itulah tarikan halus dari semesta. Bukan untuk menyesatkanmu, tapi untuk memindahkanmu ke jalur rezeki yang sejati. Perubahan itu bukan gangguan, ia adalah panggilan. Panggilan itu tidak selalu datang dengan suara yang keras, kadang ia datang sebagai kejenuhan, sebagai rasa aneh di dada. Sebagai dorongan yang sulit dijelaskan tapi terus mendesakmu dari dalam. Bayangkan dirimu adalah benih. Agar bisa tumbuh, kamu harus menembus kulit tanah yang gelap dan lembab. Tidak nyaman, tidak pasti. Tapi itulah jalan satu-satunya agar kamu bertemu cahaya. Begitu pula dalam hidup. Ketika kamu merasa ditarik menjauh dari zona nyamanmu, itu bukan akhir. Itu adalah awal kelahiranmu kembali. Karena kekayaan sejati tidak tinggal di jalan lama. Ia sering menunggu di belokan tak terduga, di tikungan yang belum pernah kamu rencanakan. Dan saat kamu berani mengikuti tarikan itu, meski tanpa peta, semesta akan mulai membukakan jalannya. Orang-orang yang frekuensi akan bermunculan. Peluang-peluang baru akan mendekat. Bahkan kejadian-kejadian yang kamu anggap kebetulan mulai menyusun jalanmu seperti keping puzzle yang terpasang satu demi satu. Jangan takut pada arah baru, karena sesungguhnya kamu tidak sedang berjalan sendiri. Kamu sedang dibimbing. Dan bimbingan itu tidak selalu datang dari luar. Ia datang dari dalam, dari gerakan hatimu,
dari suara nurani yang tak bisa kamu abaikan. Perubahan arah hidup adalah tanda bahwa rizkimu telah berpindah tempat, dan jika kamu tetap tinggal di tempat lama, kamu hanya akan terus merasa kosong. Maka percayalah pada rasa tertarik yang muncul dari dalam dirimu. Itu adalah magnet dari masa depanmu yang sedang memanggil. Banyak orang mengira perubahan itu berbahaya, tapi bagi jiwa yang terjaga, perubahan adalah panggilan pulang. Pulang ke takdir yang sempat ditunda, pulang ke potensi yang lama tersembunyi. Tanda yang ketiga, ujian dan kehilangan datang bertubi-tubi. Sebelum sebuah tanah menjadi subur, ia harus terlebih dahulu digali, diolah, bahkan diacak-acak. Sebelum sebuah rumah dibangun, terkadang tanah lamanya harus diratakan, bahkan puing-puing masa lalu harus dibersihkan. Begitu juga dengan hidupmu. Ketika kehilangan datang bertubi-tubi, ketika ujian datang tanpa henti, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa semesta sedang menjauh. Bisa jadi, ia sedang mendekat lebih dalam dari yang pernah kamu bayangkan. Saat yang kamu cintai pergi, saat pekerjaanmu runtuh, saat kamu merasa semua usaha tak dihargai, saat semangatmu habis dan arah hidupmu seperti lenyap dalam kabut tebal, itulah momen di mana kekuatan terbesarmu sedang dilahirkan dalam diam. Kehilangan bukan bentuk kebencian dari Tuhan. Kehilangan adalah bahasa langit untuk berkata, aku sedang menghapus yang sempit agar kamu siap menerima yang luas. Ujian datang bukan karena kamu lemah, justru karena kamu dianggap siap untuk menerima beban yang hanya bisa diangkat oleh jiwa yang sedang naik tingkat. Semakin besar tujuanmu, semakin besar pemurnian yang harus kamu lalui, karena rizki besar tidak bisa diemban oleh hati yang masih kecil. Ia hanya bisa dititipkan pada mereka yang sudah dipadatkan oleh proses, dibersihkan oleh luka, dan dikuatkan oleh kehilangan. Bayangkan dirimu seperti batu permata. Batu biasa tidak diuji, tapi batu permata harus dipotong, diasah, digosok berulang kali, hingga ia mampu memantulkan cahaya. Begitulah jiwa terpilih. Ia tidak dibiarkan tetap mentah. Ia ditempa oleh kehilangan, bukan untuk dihancurkan, tapi untuk ditinggalkan nilainya. Mungkin kamu merasa semuanya berakhir, tapi sesungguhnya tidak ada akhir dalam rencana Tuhan. Yang ada hanya transformasi. Apa yang kamu pikir sebagai kegagalan bisa jadi hanyalah jalan rahasia menuju gerbang kekayaan. Apa yang kamu anggap sebagai penolakan mungkin adalah perlindungan. Dan apa yang kamu rasa sebagai kehilangan sesungguhnya adalah pengosongan, agar kelimpahan yang sejati bisa masuk tanpa penghalang. Jangan anggap air matamu sia-sia. Di alam energi, setiap rasa sakit yang kamu alami adalah getaran yang menembus dimensi tak terlihat. Dan setiap getaran itu dibandulkan kembali oleh semesta dalam bentuk jawaban, entah sebagai orang baru, kesempatan baru, atau kekuatan batin yang tak pernah kamu duga kamu miliki. Jadi jika kamu sedang merasa hidupmu diguncang dari segala arah, jangan lari, jangan bersembunyi. Berdirilah di tengah badai dan katakan, aku tahu ini bukan akhirku, ini awalku yang sebenarnya. Karena dalam dimensi kekayaan, runtuhnya yang lama adalah isyarat bahwa bangunan baru sedang disiapkan. Kekayaan tidak hanya datang kepada mereka yang bersinar, tapi juga kepada mereka yang rela dilebur, rela diubah, dan bersedia kehilangan segalanya demi menerima sesuatu yang lebih dalam, lebih agung, dan lebih abadi.